Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turifka Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita ini dapat dihitung menggunakan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan PDB dengan jumlah penduduk atau membandingkan PNB dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita Indonesia tidak menjamin kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Bahkan terjadi ketimpangan ekonomi kian lebar akibat penguasaan aset oleh masyarakat kelas atas. Jadi, meskipun pendapatan per kapita menunjukkan tren kenaikan, kesejahteraan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin. Selanjutnya, perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Indonesia masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah, yaitu low middle income country. Peningkat Indonesia turun disebabkan pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Pendapatan per kapita ini hampir semua negara di dunia turun termasuk Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Faktor tanah dan kekayaan alam merupakan faktor yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Sumber alam atau kekayaan alam dapat menarik investor untuk membangun sejumlah industri. Nilai ekonomi dari kegiatan produksi pengolahan kekayaan alam ini dapat menjadi basis pembangunan perekonomian jangka panjang. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Mutu tenaga kerja dan masyarakat suatu negara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Tingkat produksi akan bertambah tinggi. Selain itu, jumlah penduduk juga akan mempengaruhi cakupan pangsa pasar menjadi lebih luas. Jumlah penduduk yang lebih banyak akan meningkatkan sisi permintaan. Peningkatan sisi permintaan akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian, peningkatan mutu tenaga kerja dan jumlah penduduk akan menciptakan dorongan terhadap pertambahan produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Selanjutnya, barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal menjadi penting dalam perkembangan ekonomi, karena dengan barang modallah sebagian produk dari berbagai industri dihasilkan. Barang modal dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Jumlah barang modal akan menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan. Semakin bertambah barang modal, maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan peran yang sangat penting dalam memproduksi barang atau produk secara efisien, yang mana sejumlah negara dapat meningkatkan perekonomiannya terutama disebabkan oleh kemajuan teknologinya. Teknologi memberikan beberapa pengaruh positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi mampu mempertinggi efisiensi suatu produksi, mampu menciptakan barang modal baru, dan mampu menghasilkan barang dengan mutu tinggi yang bernilai ekonomi tinggi. Yang terakhir, sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa negara memiliki masyarakat dengan sikap yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada masyarakat yang memiliki sikap hemat dan menabungkan uangnya untuk investasi, karena diketahui bahwa investasi memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi.
Teori pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bisa dikatakan masih berakar pada madhab ekonomi klasik, sebuah model pertumbuhan endogen tetapi sudah mengikuti model pengembangannya, yaitu model pertumbuhan baru. Secara eksplisit, model Romer mengatakan dalam sebuah perekonomian, investasi tidak hanya dilakukan untuk modal fisik, tetapi juga modal manusia yang diakumulasi melalui pendidikan, pelatihan, hingga alokasi dana untuk penelitian dan pengembangannya. Esensinya, modal fisik bertambah bila dilakukan investasi tambahan. Selanjutnya, masalah pembangunan di negara berkembang. Masalah-masalah di Indonesia yang pertama, pertanian tradisional. Faktor sumber daya manusia. Bidang pertanian di Indonesia rata-rata berusia lanjut, dengan kapasitas pemahaman terhadap pengolahan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Daya dukung proses produksi belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang optimal. Selain itu, faktor-faktor tersebut disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang berorientasi terhadap industri pertanian, baik program studi yang terkait dengan pengolahan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengolahan secara pasca panen, dan teknik produksi untuk produksi jadi, serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Yang kedua, kekurangan dana modal dan modal fiskal. Meningkatnya belanja pemerintah daerah akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja dapat dilakukan di sisi pengeluaran rutin seperti belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai mampu meningkatkan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal pada era desentralisasi, di mana pemerintah daerah telah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam mengalokasikan belanja modal secara bertahap, telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Indikator desentralisasi kemampuan pendapatan asli daerah dalam pembentukan total pendapatan telah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Riset empiris Bank Dunia tahun 2001 menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan governansinya, yaitu pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan daripada dana transfer yang diterima dari pusat. Salah satu penyebabnya yaitu tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik oleh pemerintah pusat. Perusahaan-perusahaan banyak tersebar di daerah-daerah Indonesia. Transaksi-transaksi penjualan banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Namun, setiap penerimaan pajaknya merupakan pajak pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah sebenarnya jumlahnya cukup beragam, namun hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. Selanjutnya, peran tenaga terampil dan berpendidikan. Ukuran sumber daya manusia masyarakat Indonesia berada pada rata-rata di bawah SDM masyarakat warga negara ASEAN. Berada di bawah rata-rata masyarakat warga negara asing kawasan ASEAN. Tanpa SDM yang terampil, mumpuni dana profesional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka dapat dipastikan Indonesia hanya akan menciptakan para tenaga kerja kasar seperti buruh dan pembantu rumah tangga. Dalam era global, dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang masih menghadapi tantangan yang semakin berat serta kompleks. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyimpanan sumber daya manusia. Dan masalah selanjutnya itu perkembangan penduduk pesat. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Seperti diketahui berdasarkan data Worldometers tahun 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan
daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, jumlah penduduk yang lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Di antaranya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya, dan terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masalah institusi sosial, kebudayaan, dan politik. Permasalahan di bidang sosial yaitu kenakalan remaja. Tawuran antar remaja adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Dari peristiwa itu bisa dilihat bahwa kenakalan remaja adalah salah satu contoh masalah sosial. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran dari norma-norma yang ada seharusnya dianut oleh para remaja. Selain itu, adanya kesenjangan sosial masyarakat. Kesenjangan sosial adalah salah satu kondisi di mana tidak adanya keseimbangan antar masyarakat. Kesenjangan sosial sering sekali dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara masyarakat. Selanjutnya, masalah budaya yaitu adanya suatu negara yang mengklaim hak milik budaya daerah. Selanjutnya, permasalahan di bidang politik yaitu adanya politik yang tidak sehat, dan adanya pemberontakan massa atau demo. Selanjutnya, rencana pembangunan Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 sampai 2024 terdapat 7 agenda pembangunan, yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan yang terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, sedangkan target yang tidak berhasil dicapai dalam RPJMN 2014 sampai 2019 yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 7%. Namun, realisasinya dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka target yang ditetapkan. Yang kedua, target wisatawan mancanegara yang dipatok di angka 20 juta orang. Pemerintah bersikap realistis dengan hanya memperkirakan target wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia hanya 17 sampai 18 juta orang. Yang ketiga adalah indeks Gini yang dipatok 0,36 dalam RPJMN 2014-2019. Tak memungkiri indeks Gini memang dalam tren menurun, namun harus diakui bahwa indikator tersebut tidak mencapai target. Dan yang terakhir yaitu adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan realisasi belanja modal pemerintah daerah yang dianggap masih relatif rendah. Hal ini tentu dianggap menghambat pembangunan. Dan target yang berhasil dicapai dalam RPJMN 2014 sampai 2019 yaitu yang pertama, inflasi. Pergerakan inflasi berhasil dijaga di kisaran 3 sampai 4% sesuai dengan RPJMN 2014-2019. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas inflasi pada titik rendah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Yang kedua, tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sampai single digit. Pemerintah memperkirakan sampai akhir tahun ini angka kemiskinan di Indonesia masih bisa kembali diturunkan sampai 9,2%. Dan yang ketiga, indeks pembangunan manusia yang berhasil ditekan di bawah 70. Perkiraan 2019 IPM bisa mencapai angka 72. Dan yang terakhir yaitu target dwelling time yang berhasil tercapai. Pada tahun ini, dwelling time diperkirakan mencapai 3 sampai 4 hari atau masih dalam rentang target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2014-2019. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.